Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, hari ini Ahad 26 Desember ya? Betul ya? 26 Desember 2021. Al-Yawma Ahad, Al-Yawma Al-Ahadu At-Tarikh As-Sadisah Wal Ishruna Min Desember Sanata Alfin wa Wahid wa Ishruna. Wal Yawma Na'ti au Nu'addi Al-Muhadarah berapa? 60 ya. Hari ini pertemuan atau kuliah yang ke-60. Kemarin ke-59. Kemarin bicara apa? Ikhlas. Sedekah. Sedekah, infak jariyah. Sedekah di dalam hati, sidik ya toh. Amanahnya berupa infak. Infak itu melakukan, secara bahasa membolong, mengebor gunung, membuat nufuk, membuat terowongan, menerowong. Nah, jariyah itu hasilnya mili. Seberapa jariyah itu besarnya, banjir apa kelicir-kelicir ya tergantung bolonganmu. Ya loh. Nek bolonganmu gede, ya banjir. Nek bolongannya mek cilik, ya icir jariyah. Paham ya? Sedekah, maka semua bergantung af'al. Sedekah itu di dalam hati, niat baik untuk melakukan sesuatu. Nah, amanahnya berupa, iki sidik kan, amanahnya berupa infak bolong. Ya, hasilnya tablek sampainya berupa jariyah. Makanya kalau berinfak kuwi sing cerdas. Kenapa? Miliyo ben ombo. Ngeweki wong iki ben ombo ya apa? Kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Siapa? Sedekah untuk siapa diperuntukannya? Untuk orang benar-benar butuh. Nek dirimu butuh kepada Allah dikasih. Terus kalau kamu mengasihi seseorang, benar-benar orang yang butuh. Siapa orang yang butuh? Ya butuh, berarti pelajari. Wal masakin, tenang wonge, enggak jaluk-jaluk. Lek wong jaluk-jaluk berarti aslinya itu enggak tenang. Indikator orang butuh itu tenang. Ya toh? Paham ya? Jadi ndelok gampang, nek wong jaluk-jaluk berarti duduk kuwi, aja dikeki. Siapa orang yang butuh itu? Wong sing justru tenang. Tenang, berarti enggak tergantung keadaan. Ana wong sugih iku tenang, kei. Kiai-kiai iku butuh lho kuwi. Kiai-kiai ustad-ustad yang bangun pesantren itu butuh, mereka fuqara, mereka butuh uluran tangan, bantuan. Tapi tenang, itu yang berhak ngono. Ora kok sing peminta-minta itu. Masakin itu tenang. Sakinah apa? Keluarga, sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu tenang. Nek ana wong jaluk-jaluk berarti atine ora tenang. Nek atine ora tenang, asline enggak butuh. Makane wong minta-minta di jalan iku sampean telisik nek luwih sugih timbang sampean. Abiye kalah. Nek ceke tampile iku latihane suwe yo. Suwe iku. Ya terus sing nang mburi ana sing digake apa? Sing mburi diweki kaya bungkuk. Lah iku lek ganti nang kuburan kene. Gawe kene digake apa? Kain. Ada kan laki-laki yang lek mlaku kaya bungkuk, terus ada yang jalan kaki
sing ditekuk sikile iku. Sikile kayak putul, iki sikile ditekuk lah. Wis suge-suge kuwi lho. Lah, tanda orang itu fuqara adalah tenang. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Terus dan seterusnya itu. Coba dilihat di dalam At-Taubah berapa 58 atau berapa itu. Jadi paham ya? Jadi sedekah itu sidiknya dalam hati bukan. Ambilin buka, udah ketemu. Sedekah itu dalam hati kita, ya toh? Apa itu? Sedekah itu dalam hati kita. Infak itu amanahnya, pelaksanaannya. Ya toh? Bagaimana tersampaikan apa enggak, tablek apa enggak, maka bergantung kecerdasan. Iso-iso sedekah nih enggak sampai. Innamas shadaqat lil fuqara, terusnya wal masakin, terus? Iya, berapa? Kalau 58 wa minhum may Innamas shadaqat. berarti 60. 60 atau ubah 60. Wal amilina 'alaiha. Itu orang-orang yang benar-benar apa amilina 'alaiha itu? Ya melakukan ketenangan. Wal amilina 'alaiha. Terusnya wal mu'allafi qulubuhum wal mu'allafati qulub. Orang yang hatinya lemah lembut. Hatinya lemah lembut itu apa? Ya benar-benar melakukan ketenangan. Karena butuh, karena orang itu kalau butuh kepada Allah itu ora bengak-bengok. Innamas shadaqat lil fuqara. Hakikinya kita butuh kan kepada Allah. Hanya lewatnya manusia gitu. Maka kalau kamu jadi tangan Allah ingin memberi, yang memberi siapa sebenarnya? Al-Mu'ti itu Allah. Kalau kamu memberi orang lain berarti kamu berlaku seperti perilakunya Allah. Kamu itu enggak punya kewajiban memberi. Tapi kalau kamu dititipi oleh Allah amanah harta, lalu harus memberi berarti kamu berlaku seperti perilaku Allah, yaitu Al-Mu'ti, makanya yang cerdas. Kepada siapa? Kepada orang yang butuh. Siapa yang butuh? Tenang. Siapa yang tenang? Konsisten dalam ketenangannya. Amilina 'alaiha, konsisten. Dudu amil ya, ini dalam konteks tasawuf ya. Tasawuf dudu amil zakat. Dalam konteks diri ya. Orang-orang yang konsisten dengan ketenangan. Kenapa? Wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya itu. At-Taubah ayat 60. At-Taubah itu surat ke-9. Ayatnya 60. Nah, jadi apa itu sedekah dalam hati? Realisasinya infak. Hasilnya jariyah, milih. Maka jariyahmu itu milihmu, milih banyu, milih mengalir ya toh. Banjir apa kitik-kitik apa menetes tergantung infakmu. Lek infakmu cilik ya netes ya. Wong wayahe infak ning ya aja keterlaluan, duwe punya uang 1000 infak 2000 utang dadi niku enggak oleh. Jadi punya uang 1000 infak misalnya 50 repes, udah cukup kan itu. Aku tak infak saking semangatnya terus gelangnya dicopoti. Lah itu enggak boleh, itu enggak boleh. Enggak punya uang ya sudah, kalau punya. Nah, aku kepingin infak, maka cerdaslah infak itu. Ayo, soalnya infak itu akan dibalas. Masalul ladzina yunfiquna amalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kamu berinfak 100 ya, 1000 dilipat gandakan 700.000, 700 kali ya toh. Ayo cepet. Tapi kamu enggak cerdas. Apa? Saking kesenangan infak, enggak cerdas. Ora ndek dhuwit, ora ndek gelang itu copot, sempake dicopot, copot kabeh kayak nolak. Enggak cerdas itu namanya. Yang cerdas, yang fatona supaya jariyah. Kamu habis infak bangkrut, soalnya apa? Enggak cerdas. Infak itu ya akeh-akeh. Ngelek mbok brukne kabeh banjir kamu malah ambruk. Ya enggak? Infak ini umpamanya. Diumpamakan setiap diri kita itu diberi oleh Allah namanya makhzan. Apa makhzan itu? Semacam lembah berisi air. Nah, air itu lama-lama air itu di balik gunung ya, di balik gunung. Lembah di balik gunung. Ya dia nanti akan lama-lama naik. Naik akan ngucur pada kita karena nyumber terus naik. Nah, lek kepengin cepet dibor. Apa? Dibor. Apa ngebornya? Ya pakai uang gitu loh.
dibor. Semakin ombo ngebor, jos ngono. Lah, sumber itu semakin diambil airnya semakin gede. Lah enggak diambil airnya mati. Ya enggak? Coba sumur yang enggak dipakai. Bosok airnya, ya enggak? Membusuk. Allah kasih pada setiap manusia itu sumur, jupuen. Dijupuk mbok gawe dhewe, semakin banyak kau ambil, kau berikan orang, kamu akan mendapatkan air lebih banyak. Paham ini ya? Nah, jadi ojo kudu sing cerdas. Saking semangatnya karena akan ingin dapat balasan, kabeh dikakno. Apa? Gelang dikakno, kalung dikakno. Pulang bangkrut, ya enggak? Kenapa? Enggak cerdas. Kenapa? Kebruan lembah. Apa kebruan lembah itu? Mestinya lembah itu titik-titik jebuke ya. Ya kita perlunya kan sehari hanya satu kaleng atau untuk mandi, untuk cuci. Enggak, sak lembah mbok bruk ning kabeh malah terjadi bencana. Lah, sing cerdas. Ana ta wong sedekah ngono iki dientekno bondone. Ada itu. Ada yang ngono kuwi. Yang kan lah sing cerdas, lek sedekah, lek infak sing cerdas. Apa itu? Ya itu loh logikanya dipakai, otaknya dipakai. Ojo kabeh. Saya itu hanya punya satu-satunya mobil untuk bekerja. Infakkan itu, nanti diganti. Ya enggak kerja tenan sampean. Mesin itu hasil dari kerja, bukan alat kerjanya ya toh. Bukan mobilnya ya, hasil dari kerja alat mobil itu untuk infak. Baik, itulah pengertian sedekah infak jariyah. Sekali lagi ya. Sedekah itu dalam hati, realisasinya adalah infak, hasilnya jariyah. Ya. Apa? Baik, jadi itu sedekah, infak, jariyah. Ya. Cukup sekarang, ini penjelasan itu, kita masuk pertemuan yang ke-60 materinya. Silakan bertanya, tanya apa kemarin? Ada yang mau tanya, siapa yang mau tanya? Matikan. Izin bertanya, Bi. Kan kemarin Abi sudah menjelaskan mengenai kafir dari dalam diri kita. Sekarang saya mau bertanya penjelasan dari fasik dan munafik itu bagaimana ya, Bi? Terima kasih. Baik, kemarin kan beberapa hari yang lalu ya lama itu kafir, mukmin, ya toh. Sudah kita jelaskan. Siapa yang kafir itu kafir dewe, mukmin itu dalam diri, kafir dalam diri. Oh, gimana itu? Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir, dalam surat At-Taghabun ayat 2 itu. Surat At-Taghabun itu surat keberapa? Surat ke-64. Ya. Coba dibaca ayat 2. Novida? Ya, ayat At-Taghabun ayat 2. Gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Jadi kafir itu ada pada diri kita sendiri, mukmin juga ada pada diri kita sendiri. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Bagian dalam dirimu ada sifat kafir, bagian dalam dirimu ada sifat mukmin. Itu bisa dirasakan masing-masing diri kita. Itu sudah kita jelaskan lalu. Sekarang yang ditanyakan Nadifa adalah
fasek itu apa? Gitu ya. Fasek itu apa? Coba dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ya, 26 27. Surat Al-Baqarah 26 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ya, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Terusnya itu loh. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Definisinya itu gitu loh. Innallaha la itu anu aja. Penjelasan yang ini. Alladzina siapa fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Coba diperhatikan ya. Siapa fasik itu? Fasik itu orang yang suka ini mengubah janji saenake dhewe. Hei, meneh anu ya, moro-moro dak teko ya. Orang-orang fasik itu orang yang suka ngerubah janji. Buat peraturan sendiri enggak ditaati. Ya toh? Kamu bikin peraturan lalu kamu genain orang fasik itu orang yang sudah bersama-sama sepakat membuat aturan tidak ditaati. Itu. Orang yang sudah bikin janji atau melakukan perjanjian tidak mentaati perjanjian, itulah orang fasik. Nah, contohnya kamu janji mau pergi ke siapa? Besok kita ke anu ya. Waduh lah saya besok itu ngaji kok. Lah, padahal sudah janji. Ya ngono lah. Abi kalau janji sama orang ya misalnya, contoh ya. Contoh Abi ini kalau janji sama orang, besok hari Sabtu kita pergi ke Kebon Jeruk, ke rumah Ustadz Tirmidzi misalnya. Lah, sudah oke Ustadz Tirmidzi oke, yang situ oke. Di sini besok pagi-pagi ya jam 8. Di situ besok saya ada halaqah, ada ngaji saya jam 8 sampai setengah 11. Ya, oh ya, baiklah. Ya, Abi nggak mau tahu dengan urusan dia. Ya, walaupun Abi sudah janji mau berangkat bersama, Abi tetap sini karena kenapa? Udah jam 8. Abi pergi ke Ustadz Tirmidzi jam 8 misalnya ya. Udah berangkat aja. Ya, dia duduk-duduk. Ya situ ya orang perempuan, Bu, nanti kalau sampean selesai silahkan nyusul atau enggak nyusul juga enggak apa-apa. Ngono caranya saya itu. Itu cara Abi kerja. Jangan sampai saya itu nganggur nunggu dia. Padahal di sana nunggu, ya enggak?
saya udah kadung janji sama orang. Gara-gara dia, lu nganggur, goblok itu. Lah kamu yang pinter ya, namanya manajemen. Masuk aku nganggur nunggu wong halako. Nah, padahal aku udah janji sana. Nah, gini saya ngebut yang di sana, kalau sana nanti mau nyusul silakan, nggak nyusul nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah akhirnya kita datang duluan, dia nyusul. Nah gitu caranya. Nah itu kalau misalnya aku ngebut nih, yang sini, waduh, halakoh atau ngaji aku tak ikut situ dulu, tak ngenteni, berarti saya itu fasik, tidak konsisten. Apa? Tidak konsisten. Itulah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang mengurai, yang kuduna mengurai jahitan yang sudah dijahit sendiri. Kamu memintal baju itu, setelah diurai satu-satu. Padahal sudah jadi. Perjanjian, janji dengan manusia itu hakikatnya janji dengan Allah loh. Maka al-wa'du dainun, ya enggak? Al-wa'du dainun, janji seperti hutang. Jadi kayak begitu contohnya, orang yang suka ingkar janji saenake dhewe iki fasik. Ya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma mutus-mutus ma amarallahu bihi ayyusal, memutus-mutus yang semestinya Allah perintahkan itu dilanjut itu loh, diteruskan. Yang kamu sepakat dengan orang itu lanjutkan, ojo kamu putus. Nah, itu. Wa yufsiduna fil ard, kecenderungan orang begini ini akan membuat kerusakan. Maka kamu kalau punya pacar misalnya yang suka ingkar janji begitu, ya wes berarti duduk pacar yang baik. Ayo kita besok ya jam 8 ya. Ternyata gara-gara apa gitu, ternyata jam, wes berarti ya wes. Kecuali kamu main-main aja lah ya. Kalau ingin sungguh-sungguh ya mulai awal sudah diuji. Mengujimu dengan begitu-begitu. Orang ini model orang fasik apa model apa gitu ya. Gitu? Kalau model orang fasik jangan diterusin. Tapi apa tandanya? Suka ingkar janji. Wong baru pacar aja sudah ingkar janji, apalagi nanti kalau udah jadi suami bolak-balik ngapusi doa. Ya enggak? Jare ngweki 1 juta ternyata 200.000, sing 800.000 didere ning kaos kaki dikekno pacare misalnya. Gitu ya. Ya, itu banyak penjelasan-penjelasan ya. Banyak penjelasan tentang ayat yang menjelaskan bahwa orang yang fasik itu antara lain juga itu merusak perjanjian. Yang semestinya ditepati tapi tidak ditepati. Mirip-mirip dengan munafik. Nanti munafik menjelaskan agak panjang. Terus di dalam surat Al-Hasyr dijelaskan, akhir-akhir itu, coba dilihat Al-Hasyr 59 itu. Ya ayyuhalladzina, coba dilihat yang akhir-akhir. Al-Hasyr itu ayatnya hanya 20 berapa ya? Ya 24. Dari ayat 18 ya. Coba ayat 18 dilihat surat Al-Hasyr. Itu dijelaskan secara jelas sekali. Bagaimana ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ini ya dah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya apa? Orang-orang yang musul kepada Allah alladzina itu pasti dia beriman dan pasti dia bertakwa dan pasti dia merencanakan kehidupannya. Melihat sesuatu yang masa lampau untuk yang akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang benar-benar wusul kepada Allah itu ya beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, dia selalu merencanakan kehidupannya. Alias orang-orang yang tidak punya iman, yang tidak takwa, tidak merencanakan kehidupannya, dia itu orang fasik. Dengan kata lain, orang yang tidak memplanning kehidupannya itu, rencana kerjanya itu,
dialah orang fasik. Nah kalau kamu nggak punya rencana, nggak punya cita-cita, kamu adalah orang fasik. Kalau kamu orang fasik, kamu sama dengan orang yang tidak takwa. Kalau kamu tidak takwa, sama dengan orang yang tidak iman. Kalau tidak iman berarti sama dengan kafir, maka kafir dewe. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang fasik itu orang yang lupa diri, enggak merencanakan kehidupan. Karena lupa dirinya seolah-olah lupa Allah. Karena lupa Allah seolah-olah Allah melupakan dia. Karena Allah melupakan dia, dia menjadi fasik. Apa fasik itu? Orang yang lupa dirinya. Apa yang lupa diri itu? Tidak merencanakan kehidupan. Kon kate lapo, besok lapo, besok lapo. Kon kuliah ki lapo. Kuliah ki. Nah, direncanakan. Aku ingin ini. Yaitu yang fokusnya. Saya ingin fokus di sini. Ya itu sudah. Ojo ngalor gitu. Fokus saya ingin menjadi sarjana apa? Sarjana apa kamu? PAI kan? Sarjana atau sarjana ekonomi. Ya sudah itu. Kedalaman spiritualnya diperdalam, akhlaknya, ilmunya ditekuni, profesionalitasnya ditekuni. Hal-hal yang lain yang mengganggu kamu jangan. Apa itu? Apa wae sing ganggu. Dolen lek enggak ganggu, lek ganggu jangan. Nonton film lek sekiranya menghibur, meningkatkan prestasi, nontonlah. Ngono lho, Tapi misalnya apa? Ya ono kegiatan iki, ono organisasi iki, lek ganggu kuliahmu jangan. Maka organisasi apapun yang tidak mendukung kuliahmu jangan kau ikuti. Oleh karena itu Abi, walaupun kamu tinggal di pondok di sini, Baitul Quran ini, sesuaikan dengan kegiatan. Aku nggak mau ajak kamu kalau kamu masih ada aktivitas kuliahmu. Apa aktivitas yang mendukung prestasimu? Bukan tidak mendukung loh ya. Apa ada kegiatan nggak mendukung? Ada. Apa contohnya? Ya sama kira-kira piyambak. Man kira-kira dewe yang merugikan kamu jangan. Kalau kamu ikut itu kamu fasik. Nah, ya apa misalnya? Organisasi kalau mendukung prestasimu, ini enggak masalah. Profesionalitasmu enggak apa-apa. Tapi kalau itu merusak kamu jangan. Ada tuh organisasi yang merusak itu. Ya ada misalnya apa? Misalnya kamu di dogma, lek gak iki haram, terus apa misalnya benci pada negara, ngamuk sama pejabat. Lah ini apa ini? Ada kok begitu? Ada nggak? Ada mahasiswa itu akhirnya benci, ngolok-ngolok apa? Pejabat, pemerintah, anti negara. Lah kamu hidup di Indonesia kok anti pemerintah? Ini ajaran apa ini? Bukan ajaran Islam. Islam itu damai, damai dengan siapa dan apa saja itu loh. Damai, cinta, apa siapa saja. Kalau ada doktrinasi, lalu apa namanya? Ada mabit, ada apa istilahnya? Nginep lalu malam hari dia ditanyakan sama kamu. Quran sama Pancasila itu bagusan mana? Nah ini pertanyaan gendeng ini. Enggak bener ini. Kalau ada begitu kamu jangan ikut ya. Ada yang gitu? Ada itu gitu. Ditanyakan. Sekarang kamu ngikuti orang kafir apa? Nah itu negara itu ngawur aja ini. Enggak bener ya. Hati-hati kamu ya. 20, bahkan 10, 20, 30 tahun yang ada Indonesia itu kamu. Bukan Abi udah walk, udah tidak ada, walk sudah tidak ada, udah pergi dari ini. 20, 30 tahun yang kamu. Lah kamu benci negara hancur no. Gitu. Anti pemerintahan hancur. Ada yang tanya, mabit apa? Nginap di pateni semua lampu ditanya. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Kamu muslim atau tidak? Ya, muslim. Kamu mukmin ya? Ah, mukmin. Kamu mau ikut cinta Muhammad? Ya, cinta Allah. Ya, cinta Al-Quran? Ya, Quran dengan Pancasila tinggian mana? Lah ini pertanyaan gendeng tuh. Itu kan sama dengan membandingkan antara perenang dengan petinju. Sering saya contohkan ya. Itu gimana nggak imbang gitu loh. Itu lah Quran itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan hasil karya manusia. Itu Pancasila.
Pancasila bandingkan dengan materialisme, Pancasila bandingkan dengan misalnya hedonisme, Pancasila bandingkan dengan otoritarianisme, misalnya Pancasila bandingkan dengan baru hebat itu. Pancasila kok dibandingkan Quran nggak imbang, itu sama dengan membandingkan pemanah dengan perenang. Kena apa enggak? Api andi perenang karo menang di. Ya ndelok-ndelok lek maine ning ngarepe panah ya sing menang panahe, lek maine ning petinju karo perenang menang di. Tergantung, lek maine ning atas ring perenang hancur. Lek maine di kolam renang petinju kelelep. Kan gitu kan. Gimana petinju akan di situ kene tinju itu kan renang loh, enggak imbang lah. Lalu di atas ring situ gol itu digenekno karo petinju. Tinggal gitu kan. Lah dia renang ya pakai baju renang naik ring loh. Cocok apa enggak? Lah pakai otak. Ini gini tuh Mada. Apa itu? Orang yang tidak merencanakan kehidupannya, tidak memplanning, sama dengan dia fasik, lupa diri. Karena lupa diri seolah lupa Allah. Karena lupa Allah, Allah melupakannya. Menjadi orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nah, enggak sama penduduk surga dengan penduduk neraka itu. Penduduk surga itu pemenang. Penduduk surga itu pemenang. Kenapa? Karena selalu membuat perencanaan, memplanning kehidupannya, yaitu fokus pada tujuannya. Enggak mudah terpengaruh oleh kanan kiri. Orang boleh ngomong apa saja, anggap saja. Yang penting kalau enggak mendukung saya, biarin. Ya tetap baik aja. Biarin aja gitu loh. Kalau kamu fokusnya pada tetanggamu ya remek uripmu. Ya sudah untuk dirimu aja. Ya kuliahmu. Aduh aku kuliah ning kene. Mondok ning Baikunusa iki disatul karo mbah. Ya biayane nyatul karepmu dhewe ngono. Bah enggak masalah. Sing penting ojo direken, pokok tetap belajar. Aku diarani buang sampah di tempatnya. Yang penting kamu enggak lek wis ben dirasa-rasakno dhewe ya. Ngono. Yang penting ngono, abi iki tapi tak tanya lek gelem ra gelem ya wis ngono Aku butuh nang menungso, ning ya ora butuh ngono. Butuhku apa? Ya memang dikongkon karo Gusti Allah. Kita ini enggak bisa hidup sendirian. Hidup kita itu juga bergantung pada orang lain. Kita ini makhluk materi memerlukan kehadiran orang lain. Ning perlunya karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Bukan karena aku butuh kamu loh. Kenapa aku harus bersama kamu? Diperintah sama Allah dan Rasulnya. Ya gitu kan? Rasulullah memerintahkan kita agar supaya melaksanakan kayak gini. Kalau misalnya kamu ya opor, ya sudah nggak apa-apa. Gitu aja kok repot itu loh ya bahasa kita. Ya aku cinta kamu, lek kamu musuhin aku nggak peduli, mau musuhi mau urusanmu deng. Aku buat aturan gini, ya monggo, mau nggak mau ya sudah, ngono loh. Jadi enak ya, enak tau uripku. Yang ngono kamu punya pacar ya ngono misalnya, calon suami, calon istri ya udah, gelem ya, ora gelem ya wes ngono lho penak. Jek akeh tunggale ngono Ora usah sedih, aduh putus cinta iki. Cinta jangan putus, pacar boleh putus, cinta jangan itu loh. Pacar boleh berganti-ganti. Kayak belai loh. Lah, ya pacar boleh berganti-ganti, cinta jangan. Cinta jangan putus. Cinta tetap pada apa dan siapa saja tanpa membeda, tapi kasih dan sayang untuk yang setia. Gitu loh, betul enggak? Cinta kepada apa dan siapa saja, tapi kasih dan sayang adalah untuk yang setia. Siapa dia? Calon suamimu. Kalau apa contoh? Kalau dia setia, kalau enggak setia berarti bukan. Apa setia itu? Tidak fasik. Apa tidak fasik itu? Enggak mudah ingkar janji. Ya planningnya depan jelas itu loh. Kalau kemarin mau nonton film enggak jadi itu fasik enggak? Enggak, itu karena keadaan kan.
terlambat. Tapi hikmahnya malah kita makan soto enak gitu. Nanti itu soto enak mana dengan ya. Jangan kemarin mau nonton di Mandala udah terlambat, nggak nutut waktunya. Ya nanti mungkin ditunda hari Senin ya, besok hari Senin. Ya lebih murah. Sedang nanti Aulia pas sehat, udah sehat. Oh yes, nampaknya nanti yang bisa aja lah. Mama juga kepengen nonton apa Spider-Man. Yes, pokoknya saya itu ikut yang baik aja. Ya monggo saja, aku dampingi, aku ikut senang. Saya itu bisa menikmati apa saja, bahkan yang tidak dianggap tidak nikmat pun aku bisa menikmati. Hatta diajak ke mana itu, ke tempat-tempat judi itu aku menikmati aja, karena perjudian itu juga indah, tak lihat itu. Wong judi itu kan ya apa? Judi kan perilaku, lek sarannya kan gambling ya. Kamu tahu nggak kelodok? Kelodok dadu itu. Ya itu dibuat dadu, dibuat judi atau enggak bisa. Mau enggak judi, cerdas itu kalau ini gini, ya, oh itu begini itu. Itu kejelian dalam menebak, dan alhamdulillah Abi nggak pernah kalah kalau gitu. Misalnya main ya nebak sekian mesti benerin. Maka Bantare bangkrut sama Abi mesti main apa itu gaple ya, gitu. Ya udah mesti menangis juara. Apalagi long pertandingan bola saja bisa dibuat judi kok ya enggak. Nanti yang menang yang mana ini bisa kan? Ya tergantung orangnya. Nonton, maka tidak ada barang itu, tidak ada yang haram selama tidak najis loh ya. Yang haram dan ini sikap kita gitu. Sikap kita. Lokalisasi dosa enggak? Ya enggak dosa, sing dosa itu sing main gitu. Lokalisasi kok dosa. Lek kowe enggak, misalnya saya laki-laki, ono wedok didol. Lah lek kowe enggak tuku, lek enggak payu, lek buyar ta. Lah mergo anake iku mergo pelaris ngono lho. Coba kowe aja tuku, teko tapi enggak beli. Ngelek marah-marah tutup, ya enggak? Enggak apa-apa, teko di situ, datang di situ enggak masalah. Datang ke lokalisasi BTS misalnya maksud saya loh. Lek kamu, misal laki-laki ini, lek bapak-bapak enggak beli, apa kira-kira bertahan? Kan enggak ono wong wedok beli wong wedok itu. Enggak ada kan? Lokalisasi di mana berpucung kan ada kan itu di dekat kamu itu. Oh, dekatnya Dini ya. Oh, enggak tahu ya Dini. Loh. Wah kurang baca ini. Loh, Abi tahu karena banyak mahasiswa Abi yang meneliti di sana, melakukan penelitian di lokalisasi. Ya bagi Abi itu dosa enggak itu? Lokalisasi kok dosa? Yang dosa kalau orang itu datang dan beli gitu loh. Orangnya terus dia main, dia enggak dosa, biarin aja. Ngapain lokalisasi diobong? Apa kok bapak-bapak itu enggak tuku lek mau tutup dhewe toh? Lalu diobong lek ngerusak jenenge. Nah, karena kita fasik wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun itu. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu dan seterusnya itu. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Terusnya ini Allah akan menyesat. Allah tidak menyesatkan kecuali orang fasik, orang yang berbuat kerusakan, orang yang mengingkari janji, orang yang merusak perjanjian. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Maka perilaku fasik itu mesti membuat kerusakan, ngobong. Fasik itu. Ngobong lokalisasi. Rumangsane bener. Lo lokalisasi enggak salah, barang kok. Sing salah itu perilaku manusia. Ini manusiane binanen. Masih atau ono lokalisasi. Wah yo ayo kabeh kaya apa, regane murah. Lelek gak dituku. Lek moro tutup, ya enggak. Tutup.
Gak percaya, tutup gitu. Masih ora mbok obong lek eman to wong iki misale bapak-bapak wis dipuasin oleh ibu-ibunya, nggak usah beli misalnya dipina keluarganya, akhirnya nggak beli ya toh. Kan sana tutup, kalau tutup kan kena digawe madrasah, bisa nggak? Ya bisa saja loh. Wong masjid di Andalusia itu jadi kandang kuda. Jadi masjid itu karena fungsi untuk sholat, ya enggak? Lalu orang mbok gawe sholat ya jadi kandang PT, jadi kandang kuda bisa. Ada enggak sejarah masjid jadi kandang kuda? Ada kan di Andalusia itu, ya toh. Ya masjid-masjidmu di sini kalau enggak kamu gunakan, kalau enggak kamu pelihara juga akan jadi, akan jadi kandang kuda. Makanya ibu-ibu ke suami sing ya apa ngono ben suamine ben aja tukuan. Nanti kalau kamu jadi ibu-ibu ya apa lah sing maca. Sering Abi menjelaskan ini. Jadilah WTS di rumahmu. Ya toh, di rumahmu jangan kalah dengan WTS. Maksud WTS itu wanita tunasosial. Enggak ada sekarang ya. Begini. Jadi ibu, jadi perempuan tuh ojo jadi istri maksud saya sing elegan. Yang tidak bikin malu suami, tapi bisa memperbesar kemaluan suami maksudnya. Jangan bikin malu apa jangan bikin malu itu. Metu mebres-mebres akhirnya sing ayu wong liya, bojone ketok elek. Maka dari itu suami kudu sugih, kudu kerja, kudu ndek dhuwit, tur aja pelit. Jadi bojo lanang aja pelit. Bojone kon tuku baju sing larang. Wedake sing larang, apa? Ojo FIFA kentalan jangan gitu. Ya. Apa sing larang lah pokoknya. Piro regane? 800. Yuk, iku sing paling apik, Malang. Yo tuku ngono. Duit entek golek maneh. Ora ndek duit gawe dhewe. Pokoknya yang gitu loh. Biar puas, biar kamu suamimu enggak kesana. Udah beli. Cari suami yang loman. Kayak nang kabeh ngono lho wis. Tuku baju sing larang. Jadi ben istri tampil anu. Ya apalah. Kalau di luar nggak kalah karo bojone kanca. Suami, lah kamu juga gitu, tampillah yang menawan, yang elegan, nggak cemburuan, nggak mengekang. Wong lanang iki ning ndi padha ae, omongane wong wedok-wedok, mek omongan tok. Aja cemburuan. Yang mudah merusak rumah tangga itu wong wedok cemburuan. Dicemburui itu nggak bebas. Wong lanang kalau dicemburu itu malah jajal itu. Dicurigai, ngomong sama itu ya, wong guyon wae lho. Ya karena dicurigai akhirnya nyoba pisan. Yang elegan, pokoknya gimana? Tapi setia pada suami. Cantik di depan siapa saja, tapi cantik di depan siapa saja, cek suami ini nggak malu gitu. Cek bojone bangga nanti. Suami itu bangga punya istri yang pakaiannya bagus, macake ya apa? Ayu, sepatunya ya nggak murahan ngono. Jadi cek ya apa ngono. Paham ya? Nah, apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang sudah berjanji dirusak. Nah, dirusak dewe, ingkar janji. Orang yang begini ini biasanya suka kerusakan, suka membuat kerusakan. Contohnya apa? Yaitu membakar-bakar itu. Wong dia nggak dosa, yang dosa diri kita, yang dosa yang beli. Gitu. Yang kedua adalah orang yang tidak membuat perencanaan dalam kehidupnya, tidak membuat planning. Maka ilmu manajemen itu ilmu mencegah kefasikan. Kenapa? Ilmu manajemen yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah budgeting dulu. Gitu. Di planning, direncanakan siapa melakukan apa di organizing, ya, direncanakan siapa melakukan apa di organizing. Kenapa? Karena yang melakukan itu beda-beda di organ-organ, tangan, kaki, dan lain. Terus siapa melakukan apa baru di budgeting, direncanakan organisasinya, direncanakan keuangannya, terus direncanakan actuatingnya. Actuating keempat ya. Baru yang kelima di controlling. Berikutnya yang keenam adalah di evaluating. Bagaimana perencanaan organisasinya? Bagaimana
Jadi fasik itu siapa? Fasik itu orang yang suka ingkar janji, membuat perjanjian dirusak, diingkari, tidak ditepati. Yang kedua adalah orang yang hidupnya tidak terorganisir, tidak membuat perencanaan. Maka teori manajemen itu, prinsip manajemen itu, prinsip meminimalisir kefasikan. Apa itu? 6 kan? Planning yang pertama, perencanaan. Orang yang hidupnya tidak membuat perencanaan fasik itu. Setelah direncanakan apa? Diorganising. Siapa melakukan apa, bertanggung jawab pada siapa? Organisasi, yaitu di organ-organ. Setelah itu baru direncanakan keuangannya, budgeting. Setelah itu baru direncanakan actuatingnya, pelaksanaan. Kapan rencana pelaksanaannya, actuating. Setelah itu baru direncanakan controllingnya, kontrolnya. Ya toh? Bagaimana direncana kontrolnya, kapan, berapa kali. Setelah itu baru direncanakan evaluatingnya atau evaluasinya. 6. Planning di atas, perencanaan di atas. Orang yang tidak membuat perencanaan dalam hidupnya, tidak punya cita-cita, orang fasik. Sama dengan lupa diri, karena lupa diri seolah-olah lupa Allah, karena lupa Allah menjadi fasik. Ya toh? Gimana itu ayatnya tadi? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum. Jangan seperti orang yang lupa pada Allah. Siapa orang yang lupa pada Allah itu? Orang yang lupa pada dirinya, tidak membuat perencanaan. Maka Allah melupakan dia. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak membuat perencanaan ini pasti orang yang kalah, bukan pemenang. Dialah ashabun nar, bukan ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nah ini. Siapa yang buat planning itulah, perencanaan itulah orang yang faiz, pemenang. Baik ya, sudah 30 menit, kita akhiri. Sebelum berdoa kita yel-yel dulu. Nanti setelah ini dilanjutkan dengan rapat. Setelah rapat makan soto bersama. Ya, pergi ke sana. Nanti Aulia kuat ya, jalannya pelan-pelan ya. Sudah kuat kan jalan ke sini, dekat ini, di depannya kelurahan. Ya, kuat ya. Ya nanti kalau dibawain aja ya. Ya, bicarakan nanti. Baik, ayo kita yel-yel dulu. Anti ngeluh santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Santri Nusa cinta. Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Ya, taat santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arto. Allahumma jinem jitu. Allahumma hammu hamku, paham ilmu, paham laku. Allahumma amin aman. Allahumma iman imun. Allahumma walik krim yang Cos pleng, cos pleng, cos pleng. Allahumma arhamna bil Qur'an, ulana imaman wa nurau. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wal
afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.